Dilanjutkan pelajaran kita. Sebab merincung kita nanda isa isekin setutuhuna Tuhan Yesus singgo itandai kita ibas ia mulai lahir Bethlehem nari ngasase ia ke Bukit Golgota ngomelalas idas ceritana selama 3 tahun Yesus melayani. Tapi keputusan bajikan kita setuju Simon Petrus. Maka Nina Simon Petrus lagu ia kutandai. Maka persoakan Tuhan Yesus 3 kali. Rukuraku benar ni Simon Petrus daya teku. Lakin tandaina Yesus daya. Kampi kari bancikan rukur. Dari banci si katakan lagu tandai Simon Petrus Yesus maka persoken. Nah, maka kampi kari bancikan setuju. Makasih coba kasih tandai Yesus dari mulai ka Bukit Golgota salibkan ikuburkan jadi kikika ia ibasi matenari. Jadi gundari lanago ia tubuhkan dengan suasukan tapi keke entah banci gambar sederhana banci katakan dulu ndarat ia ibas kuburnari. Mungkin dia lebih praktis bila udah saya mesra sakap. Adi Yesus tubuh arah Maria ialah usia mesrasa panci si tanda ia kan dia pe panci kamana saudara ajar panci kaya dalan kitik-kitik nanari goka regalangna goka dewasa bindari coba kada bisi tandai Yesus ibas kayu persilang enggodu kuat khotbah. Makanya lika penungkunan tadi malam engkai maka Matius kalau menuliskan sanga Yesus mati kubur-kubur bekrinana talam. Makanya buku bebas kitab Daniel pasal 12 ayat 2. Daniel pasal 12 ayat 2 katakan najai. Memang sangarih bagi pembebas senda ibebaskan najal masih bas kubur ne darat kalau mati dai menuduhkan ca ngureh juru selamat si bebas kendai. Maka Matius ni dah makanya tuliskan nama ibas Injil Markus sana Yesus mati di kayu persilang nggo terjadi kelepasan. Makanya katakan dikenapi nama kitab Daniel pasal 12 ayat 2 maka kubur-kubur kalau mati pe keke ibas si mati nari. Elana sundihi. Maka sekali ada si sambung. Ngo metandai nu dagi Yesus dai. Sini coba adin rebi ngo sioge ibas Injil Lukas. Laos Maria Magdalena ke kuburan bapa nama rempah guna ngerempagi mayat Yesus si kuburkan wari Jumat sange. Iya sekali dah sini coba bas Injil Yohanes nari. Iya ras kita lebih toto. Memang ngaku kami adilah italanindu perukurin la italanindu mata kami secara kerohanian pe lo banci tandai kami kap sebab dibata jadi manusia mati kayu persilang ikuburkan darat kayu bas kubur nari la nasib manusia mukur kencang. Maka di berlebih idah kami bantalangi dunga maka itandaina maka enam ka Yesus singgon darat ibas kubur ndai nari.
Epe pelajari kami kami terdahulu sebab lit kami dekah nak 40 hari. Jadi Tuhan kami Yesus keke ibasi mati nari itu dukendum isi kami. Mati kami merincu kami nandaisa. Lalu tubuh Tuhan Yesus mulai dari Bethlehem sampai kayu persilang. Tapi gelam ini tanda kami Yesus sindarat ibas kubur nari yang geluh mulisi. Balah itanda kami maka berekeman kami pengangkan sebab lit cerita sade alu kisah sibadia dituliskan ibas pustaka sibadia dai. Ujur Tuhan kami Yesus mohon bila italangin di mata kami idah kami darat Yesus ibas kubur nari. Ujur Tuhan Yesus, amin. Sioger si buat Injil Yohanes karipeli pingaka penumpunan ya kari penumpunan naka menjadi dung kari khotbah pertama kari kujaba. Jadi ginduari sinin ugaka Yohanes Pembaptis Yohanes menjelaskan Yesus si kekindai. Adinen dobas buku undu wakap lit 2 pasal di Yohanes. Yohanes pasal 20 ras kali 20 sada. Lukas pedilah kesilap pasal 23 24. Epe cerita nuriken isekin Yesus singgon darat ibas kubur denari. Sebab dikatakan bangkit entahlah bu mendarat, entahlah bu leket kal cupingka. Jadi Yesus mendarat ibas kubur nari, etapan jika lebih gampang siapa menentu sisa secara bahasa manusia. Iya, jadi sini coba uga Yohanes menjelaskan Yesus singgung darat ibas kubur nari. Gelah sidah kakari, jelema kali sindarat pas kubur nari, uga kami kali jadina. Kakak payung ini laku pakai istilah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mendarat ibas kubur nari. Si pakai berngenda Injil Yohanes. Gerbinai ngosinin sidik sesudah Yesus bangkit, entah sesudah Yesus keluar dari kuburan, kakak lit 12 kali kata kena. Icidah kena geluhna mankala maka banci ia mulihi itandai. Sebab lit perbedaanna darat ibas kubur nari ras tubuh ia ibas kandang asuasukan mesanga warinaka. Uka pula Yesus agin darat ia ibas kubur nari menjaga mulai Jumat, Sabtu, Minggu ia darat ibas kubur nari kugangi bentuknya. Ras kai tujuannya yang darat. Sini coba bahasa Indonesia dipakainya kebangkitan Yesus. Tadi kubanci kalimatnya jenda Yesus darat ibas kubur nari. Ayat sadar. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi Yohanes menjelaskan Maria Magdalena inilah pergi ke kuburan itu ya. Itu yang mana? Kuburan Yusuf Ari Matea. Dan ikut ia sangai ngubur kencang. Maka ia pakai istilah ke kubur itu. Idahna kainina batu telah diambil dari kubur. Itulah istilahnya. Karena kubur itu dalam bentuk liang, itu waktu itu kita katakan. Ayat 12. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.
Jadi kesan Maria Magdalena endah lagu Yesus ada malam. Karena dikatakannya di sini Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti ada temannya. Tetapi Yohanes tidak mau menyinggung temannya ini. Hanya dia lihat kubur sudah kosong, batu penutup kain legenda telah diambil dari kubur. Begitulah dia mengungkapkannya. Lari dia ke rumah untuk mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Ya, murid yang dikasihi Yesus ini, ya semua orang akan tahu sedikit adalah Yohanes sendiri yang menulis surat ini. Ya, mari kita lanjutkan. Inilah kesan Maria Magdalena pergi ke kuburan, mayat Yesus sudah diambil orang. Ya, itulah menurut dia sudah diambil dari kubur. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi Petrus juga terkejut mendengar itu. Maka lalu sekaya terus pergi ke kuburan. Keduanya berlari karena hal yang mengejutkan ataupun menarik. Ya, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Orang katakan ini Yohanes lebih mudah sedikit. Makanya Yohanes duluan sampai di kubur. Simon Petrus udah di belakang. Karena Yohanes lebih cepat lari. Ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Nah, ini dipakainya kain kapan terletak di tanah. Baru akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi murid yang pertama tadi yang cepat lari, layasi kubas ninna saja, kepayo. Maka lalu nari di mayat Yesus, tapi yang lihat hanya kain kapan. Baru dilanjutkan ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus yang juga menusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak lagi di tanah, sama. Petrus langsung masuk. Yang apa yang dilihatnya sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang yang lain dan sudah tergulung. Iya, waktu ku baca, kenapa sengaja Yohanes menuliskan yang sudah tergulung? Iya, si penafsir mengatakan, kenapa dikatakan tergulung? Ditangkok kalak kindai Yesus dai, malah gulung rapi. Itulah alasan Yohanes menulis. Ini kan rapi, tergulung diletakkannya di situ. Maka ini bukan dicuri orang. Iya, ini pasti sengaja yang sudah bangkit itu melipat pakaiannya, lantas digulungnya di situ seperti kita biasanya bangun pagi. Iya, sudah bikin tempat tidur tak? Makanya kita lawas. Itulah kesan si penafsir. Maka dikatakannya di sini tadi apa? Iya, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Tidak sembarangan di situ ditinggalin gitu. Maka dia sendiri bangkit, baru rapikannya, baru dia keluar dari kubur itu. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain, yang satu lagi ya Yohanes ya, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Iya. Jadi perempuan tadi dua juga jadi saksi, kami katanya. Simon Petrus, Yohanes juga jadi saksi. Maka di kubur ini nggak ada lagi mayat Yesus. Ya itu yang sangat sederhana. Lantas kainnya tadi ada yang sudah tergulung. Iya. Baru dikatakannya dan ia melihatnya. Jadi itu saksi ya. Iya. Jadi itu saksi.
kemungkinannya yang paling tepat menafsirkannya, banyak orang katakan percaya. Bisa juga ayat 9 ini artinya percaya. Sebab sebelum itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi bisa ayat 9 ini membuat mereka sudah percaya dan mengerti kitab suci itu. Jadi sebelum ini terjadi, mereka tidak bisa percaya ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tapi sebagian mengatakan tidak. Apa yang mereka percaya? Ya, sudah diambil orang, tidak ada lagi di dalam kubur, sudah dicuri orang. Dan ternyata memang tidak di situ lagi. Tapi ada orang katakan ini hubungannya dengan 9. Akhirnya mengertilah mereka mengenai kitab suci bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Apa kesan kita? Jumpa ya. Kan itu kesan yang pertama. Kemarin juga kan itu kesan kita yang pertama. Maria Magdalena itu juga Pak rempah-rempah. Ini kan gak ada Pak rempah-rempah. Itu rempah-rempah gak diceritakan sama mereka. Terlalu penting. Yang sangat penting bagi mereka, kubur sudah tidak di situ lagi mayat Yesus. Cuma kainnya yang ada di situ, ada yang sudah tergulung. Maka percayalah dia. Barulah dikatakan ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah tanpa berjumpa dengan Yesus. Mayat Yesus pun tidak jumpa, yang bangkit pun tidak jumpa. Hanya dikatakan sudah muncul pengertian mereka. Nah, inilah enaknya Injil Yohanes. Seringkali di baliknya itu ada tersirat. Yang tersirat di sini kan ayat 9 ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka tidak berjumpa. Tapi mereka ingat firman Tuhan itu. Iya. Itulah Injil Yohanes menuliskannya untuk bisa kita renungkan. Jumpa mereka? Tidak jumpa. Kemarin juga waktu Injil Lukas mereka bawa rempah-rempah, enggak juga jumpa. Maka kita kemarin katakan mungkin enggak suka Yesus. Murid-muridnya jumpa dengan dia di mana? Di kuburan. Itulah persepsi kita yang pertama, karena banyak kali manusia suka pergi kemana? Ya ke kuburan. Tetapi mereka tidak jumpa di sana. Hanya pulang dari kubur itu, mulai mereka mengerti kitab suci menyatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah mereka lihat kosong kubur itu. Jadi bolehkah kita katakan kesan kita Paskah kubur Yesus kosong? Bisakah kesan kita mengatakan Paskah ini kuburan nanti akan kosong seperti Injil Matius? Gak kuburan darat makalah semati dai rendalan-dalannya ku Jerusalem. Pancing yang kak bisijek ini terkenta si katakan maka kubur yang bagi gak indah kerinana daratan jelma si ibas dai begitu. Lebih kesanta pertama kau akan mengenai Yesus endah keke ibas kuburan nari. Iya. Darat ia ibas kubur dai nari. Maka kalau mati hadis sirayakan Paskah lah bencilas ingat lepas ia ibas kematian denari mulihkan ia ngeluh. Ingin saya tuliskan Yohanes jenda. Ya, jumpa si Yesus lah jumpa. Saja pas Injil Yohanes mau katakan sebelumnya mereka tidak mengerti kitab suci. Dan sekarang mereka sudah mengerti kitab suci. Bahwa dia harus mati dan harus bangkit kemudian.
Sesudah 3 hari dia akan bangkit. Jadi dari kubur kosong yang mereka jumpai itu keluarlah pengertian mereka ayat 9. Iya. Bisa kita renungkan pertama sekali, waktu Yesus membuat air menjadi air anggur, maka percayalah muridnya. Di sini juga sama. Sebab sebelum itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi boleh juga kita katakan orang yang dikubur itu harus bangkit dari antara orang mati. Itulah kesan mereka. Ya, karena Paskah ini tadi nggak boleh kita ceritakan dalam sekaligus semua. Karena apa yang kita mau tangkap dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi kuburnya baik Injil Lukas kemarin, demikian juga Injil Yohanes, pelajaran pertama sama mereka kepada murid-murid adalah mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Entah diambil orang, entah dicuri orang, entah kemana diletakkan, tapi itulah cuma yang harus mereka bawa pulang. Bahwa dia tidak ada lagi di sini. Kecuali Injil Yohanes menambahkan, tambah pengertian mereka melihat kubur kosong, mereka akan mengerti bahwa ada kebangkitan. Ya, ini ayatnya pendek, karena itu kujawab pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi itu Lukas pasalnya yang ke-7 berasal. Lukas pasal 7 ayat 28. Ini pertanyaan bukan sehubungannya dengan Paskah. Lukas 7 ayat 28. Bu Curman Bandu si ngirimkan pertanyaan enda. Jua-jua manbandu kami si tadi ikuta kaban. Lukas pasal 7 ayat 28. Ini ceritanya mengenai siapa ya? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya. Endama banci jabak kami kunung-kunendu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Jadi Yohanes itulah yang dilahirkan oleh perempuan yang paling besar daripada semuanya. Itu dikatakan di sini. Namun yang terkecil kalau dibandingkan dengan kerajaan Allah, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah. Ya, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah itu sendiri lebih besar daripadanya. Daripadanya siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Jadi dia mulai, Yohanes Pembaptis inilah yang terbesar seluruhnya yang pernah dilahirkan ke bumi. Baru disambungnya. Namun, itu kan membuat berlawanan. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah pun lebih besar daripada Yohanes. Ini arti ayat ini. Apa maksudnya? Ya, Yohanes ini tugasnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan dia seorang nabi. Dan nabi yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Itulah makanya dialah yang terbesar daripada semua nabi. Alasannya karena nabi yang satu ini cuma mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nabi yang lain hanya menubuatkan dalam ceritanya bahwa akan datang.
Tetapi Yohanes Pembaptis bukan membuatkan akan datang, tapi dia sendiri sudah mempersiapkan jalan Tuhan. Dialah yang paling dekat dan dia berjumpa dengan Yesus. Nabi-nabi yang lain tidak ada berjumpa dengan Yesus. Maka dialah yang terbesar daripada semua nabi. Bahkan daripada semua yang lahir, Yohaneslah yang paling besar. Namun, ini kontrasnya. Namun, yang terkecil sekalipun di dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis nggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau dikatakan bukan nggak masuk, belum dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia hanya memberitakannya. Sekarang orang yang terkecil di dalam kerajaan Allah pun sudah percaya kepada Yesus, sudah jauh lebih besar. Karena ini nabi yang sudah percaya ini adalah namanya anak-anak Allah. Makanya anak-anak Allah lebih besar daripada Nabi Yohanes Pembaptis sendiri. Karena Yohanes hanya memberitakan Yesus. Yang sudah masuk dalam kerajaan Allah sudah menerima Yesus. Dan Yesus ada di dalam dia. Sudah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya. Karena Yohanes Pembaptis hanya mempersiapkan jalan. Orang yang sudah dalam kerajaan Allah, ada Yesus di dalam dirinya. Kematian Yesus sudah dia terima. Bahkan Roh Kudus pun sudah diberikan kepadanya sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya. Makanya lebih besar, walaupun dia terkecil kali dalam kerajaan Allah, dialah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya nabi mempersiapkan jalan Tuhan. Dia yang paling besar semuanya karena dialah memberitakan persiapkanlah jalan Tuhan. Dialah yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi orang yang sudah di dalam kerajaan Allah bukan saja dekat dengan Tuhan Yesus, tapi sudah menerima kerajaan Allah menjadi kehidupannya. Makanya anak-anak Allah jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maka anak-anak Allah berhak mewarisi kerajaan Allah. Nabi punya hak untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kamu anak-anak Allah, makanya Allah memberikan Roh-Nya Kudus ke dalam hati kita. Kuharap ini bisa jelas. Kalau kurang, kunika sekali hari. Yohanes Pembaptis masih terbesar di bawah keringanan Nabi. Ya, karena dia datang untuk mempersiapkan jalan Tuhan, karena dia Nabi yang terakhir. Tetapi dia belum sampai melihat Yesus mati di kayu salib. Dia belum sampai menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya sesudah Yesus disalibkan. Tetapi orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu orang-orang yang sudah menerima Yesus menjadi Juru Selamatnya, disebut menjadi anak-anak Allah. Dan karena dia anak-anak Allah, dia memiliki hak untuk menerima Roh Kudus. Sehingga anak-anak Allah punya hak lebih besar daripada Nabi Yohanes Pembaptis, karena dia hanya untuk mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Itulah sebabnya maka dikatakan Yohanes Pembaptis lebih besar. Namun dari yang terkecil pun di dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, karena dia nabi. Ini adalah anak-anak Allah, sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekianlah, kami harap bisa tertolong. Ini cuma yang bisa kami sampaikan. Kita nyanyi, setelah itu kita lanjutkan ceramah Paskah kita.